Kita sih secara keluarga ya udah sering memang dari sebelumnya memang ya positive thinking dan percaya bahwa tubuh kita tuh punya kemampuan untuk sembuh sendiri. Karena tuh kita kan stres banget ya dengan komen-komen negatif dan tuduhan negatif ke Sita dan Ibu di hari-hari awal. Dan mereka sosial medianya juga diserang, dan kebetulan saya kan under the radar, jadi saya waktu itu bilang oke deh, saya akan untuk melawan kenegatifan, mau ini aja kampanye hal-hal yang positif. Jadi saya mulai update di Instagram tentang status kita bertiga di situ, dan ternyata tanggapannya positif dari orang-orang yang ingin tahu dan juga membantu mereka merasa tenang. Jadi sampai sekarang kita masih melanjutkan kampanye positif itu. Ya berusaha bahagia aja sih, Mbak. Aku sih jujur waktu proses pemindahan dari satu rumah sakit ke rumah sakit rujukan itu takutnya setengah mati, Mbak. Karena kan kita bayangin kalau isolasi ya serem banget gitu kan, apalagi yang tadinya saya sekamar sama ibu jadi harus dipisah gitu. Jadi takut banget, terus apalagi tiba-tiba semua tenaga medis datang dengan baju APD yang lengkap gitu kan, jadi ya paranoid juga sejujurnya gitu. Di ambulans, diantar pakai ambulans, diterima rumah sakit rujukan udah semua lengkap gitu, deg-degannya setengah mati. Tapi ternyata sampai di ruang isolasi sebenarnya nggak semenakutkan itu gitu. Dan kalau orang bilang nggak boleh HP apa ini itu tergantung rumah sakitnya sih menurut aku. Mungkin memang ada beberapa rumah sakit yang melarang, tapi untungnya di tempat kami enggak, jadi kami masih bisa berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman setiap hari, dan itu juga yang membangkitkan semangat kita untuk sembuh juga. Saya pas pertama masuk tuh langsung pokoknya nggak mau lihat berita, nggak mau baca yang jelek-jelek gitu. Saya cuma mau cari tahu informasi yang akurat tentang corona dan fokus ke ya hal-hal yang bikin kita bahagia sih. Jadi kita support satu sama lain gitu. Sering banget kita sama Ibu dan Sita video call misalnya untuk saling menghibur. Awalnya kan TV itu nyala terus di ruang isolasi, tapi lama-lama stres karena seminggu itu di TV soal saya sama ibu saya terus gitu kan, rasanya soal corona terus gitu. Jadi itu sangat nggak membantu dengan penyembuhan. Akhirnya begitu TV itu aku matiin, aku lebih konsen ke hal yang aku lakukan di isolasi, itu jauh lebih membantu. Hal apa yang aku lakukan? Ya itu pertama meditasi. Ada yang meditasi bersama keluarga, ada yang saya sering banget sampai ditegur sama perawat karena ada CCTV kan di setiap ruangan. Saya sering banget meditasi tuh sampai jam 2, jam 3 pagi gitu. Itu salah sebenarnya. Tapi nggak direkomendasikan karena sebenarnya dia harus tidur. Iya itu. Cuman aku udah kayak, karena sebenarnya kan kita tahu ya jam-jam segitu tuh jam yang baik untuk berdoa. Jadi aku agak maksain, jadi bangunnya siang gitu. Dan aku juga sering zikir juga. Aku karaokean, nyanyi-nyanyi gitu kan, nyanyi-nyanyi terus aku rekam, aku kirim ke grup keluarga, dan ibu seneng banget, itu tuh membantu dia healing juga gitu. Dokter-dokternya merekomendasi harus tetap bergerak ya setiap hari. Jadi saya sih waktu sampai sana, karena saya nggak ada larangan apapun, saya bisa mandi setiap hari, saya bisa merapihkan diri supaya semangat, supaya nggak berasa kayak orang sakit yang harus tidur terus gitu. Nah, juga sekarang setelah kita boleh lanjut ya ke isolasi di rumah, maksudnya pengalaman setiap orang kan beda-beda. Jadi kita bukannya mau nakutin kalau isolasi di rumah sakit tuh gimana, maksudnya adalah malah jangan gitu, malah mempersiapkan mental aja supaya pasrah, dan kalau bisa bawa sedikit kegiatan hobi kali ya. Waktu itu sih saya jadi menulis, terus Sita jadi nyanyi lagi karena itu hobi lama dia, ya cari-cari kegiatan aja. Pas kita dinyatakan boleh keluar, itu kita tanya ke dokter kan. Nah, dokter sih anjurannya sebenarnya boleh beraktivitas seperti biasa, tapi dikurangi ke berkumpul di tempat sosial, dan memang anjuran kerasnya adalah kita tinggal di rumah 7-14 hari. Nah, lalu kan situasinya berkembang. Lalu terus Pak Presiden kan menghimbau dan pemerintah menghimbau kita untuk
bekerja di rumah, jadi ya kita memang mau isolasi diri di rumah gitu. Iya. Kita nggak terima tamu. Bapak kita mau jenguk tadi juga kita bilang jangan dulu deh gitu, lebih baik supaya aman. Kalau ada simptom lagi, kita info dokternya lagi untuk dites. Cuman sejauh ini kan Mbak Ratri memang dari awal nggak masalah, saya membaik terus setiap hari.